Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, subhanallah, alhamdulillah, malam hari ini hijrahku hadir kembali dan saya Khairia GMC selama 1 jam ke depan akan membersamai Bapak Ibu semuanya, sahabat muslim muslimah di seluruh tanah air bahkan di mancanegara di dalam acara Hijrahku, Hidup Mulia, Jaya Penuh Berkah ala Quran. Alhamdulillah, sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan barokah sholawat apa yang menjadi hajat kita dunia dan akhirat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sahabat muslim muslimah miliarder dimanapun Anda berada, untuk mengawali acara pada malam hari ini, kita akan buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ridho acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan kita semuanya akan mendapatkan manfaat serta barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada sahabat muslim muslimah yang telah bergabung di fanpage Hijrahku. Semoga silaturahim online kita malam hari ini dijadikan oleh Allah satu amal ibadah dan kita akan terus bersama-sama saling mengisi, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kita semuanya akan bersama-sama juga masuk dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita ditulis ya di kolom chat nama dan kota asalnya agar kami juga mengenal Bapak Ibu semuanya yang hadir malam hari ini. Dan jangan lupa like, komen, serta share, ajak nobar, nonton bareng sahabat FB-nya semua, agar ilmu yang kita dapatkan tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat untuk banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini Hijrahku mengangkat tema yaitu bawalah dunia kita sampai ke akhirat. Masya Allah. Baik, di dalam lama-lama saya akan segera hadirkan narasumber kita yang akan menjelaskan dan memberikan kajian tentang tema yang kita angkat pada malam hari ini. Yuk kita hadirkan beliau yang luar biasa dari kota Gresik, Ustadz Fadhur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Bu Khair juga sehat? Alhamdulillah sukses sehat kaya berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, terima kasih sudah membersamai kami kembali di acara Hijrahku yang mana minggu ini adalah minggu ketiga Ustadz. Acara Hijrahku tayang di sosial media ini, media sosial ini dan insya Allah semoga mohon doanya Ustadz acara Hijrahku bisa istiqomah berjalan menyiarkan agama Allah melalui media sosial. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, tema malam hari ini adalah bawalah dunia kita sampai ke akhirat. Nah, Ustadz, kan kita sering ya Ustadz ya mendengar orang-orang mengatakan bahwa harta itu tidak bisa dibawa mati. Nah, ini kok bisa sampai ke akhirat Ustadz? Bagaimana itu Ustadz? Bisa diberikan penjelasan tentang tema yang kita angkat pada malam hari ini. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Khair. Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada semuanya sahabat hijrahku dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita dapat bersama-sama lagi untuk
menambah ilmu, menambah wawasan kita, khususnya ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu meridhoi kita, dan kita Amin. jadikan orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Karena Rasulullah bersabda, man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alai bil ilmi, wa man arada dunya wal akhirah fa'alai bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunianya, maka dia harus disertai ilmu. Dan siapa yang ingin sukses akhiratnya atau bahagia akhiratnya juga harus dengan ilmu. Dan siapa yang kepingin dua-duanya juga harus dengan ilmu. Oleh karena itu, mari malam hari ini kita bersama-sama niat untuk bertolabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Sahabat hijrahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini tema yang diberikan adalah bawalah dunia, harta kita sampai ke akhirat. Ini tema yang mungkin kalau dalam bahasa kitab Nadhariyatul Mal, berarti pandangan Islam tentang dunia atau harta. Sebelumnya, sebagai dasar dari kajian ini, saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan kampung akhirat. Jangan lupakan duniamu. Walatan sibaka, jangan lupakan bagian dari duniamu. Ini menunjukkan bahwa kita diperintah oleh Allah untuk jangan lupa mencari dunia, tapi setelah kita mencari dunia, jangan lupa dunia itu harus kita manfaatkan, kita bawa untuk meraih kampung akhirat. Tema yang diangkat tadi berarti tema yang ada di dalam ayat ini. Memang banyak orang yang mengatakan bahwa harta itu tidak bisa di bawah mati. Ngapain kita cari harta yang banyak, wong harta tidak bisa di bawah mati aja. Kira-kira pertanyaan seperti ini betul apa tidak ya? Kalau menurut saya pribadi, pertanyaan seperti ini ada benarnya, tapi tidak 100% benar. Dan ada salahnya juga, tapi tidak 100% salah. Ya. Karena apa? Ini bukan kata-kata yang ada atau firman Allah dalam Al-Quran, juga bukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata-kata seperti itu tidak bisa dikategorikan kata yang benar adanya. Jadi bisa benar tapi tidak 100% benar, dan tidak bisa dikatakan salah tapi tidak 100% salah. Cuma saya kok khawatir, jangan-jangan ungkapan seperti ini atau slogan seperti ini adalah kata-kata dari orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, yang memang keinginan memang menancapkan atau menjadikan bahwa dunia itu jangan sampai diraih oleh orang-orang muslim. Sehingga dengan kata-kata ini akhirnya memang orang Islam itu semangat di dalam mencari harta, membangun usaha, membangun bisnis itu jadi loyo. Sehingga pada saat ini kenyataannya banyak bisnis-bisnis itu yang dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Banyak orang-orang Islam yang tidak bisa berbisnis, dan banyak usaha-usaha penting yang menguasai adalah orang-orang yang bukan muslim. Jadi saya khawatirnya, mudah-mudahan khawatiran saya itu salah. Kalau menurut saya harta itu bisa dibawa mati.
Nah, sekali lagi ini perlu dicamkan, perlu didengarkan betul-betul. Harta bisa dibawa mati, cuma tidak bisa dibawa oleh orang yang sudah mati. Tapi kalau kita masih hidup seperti ini, mau membawa harta kita untuk kita bawa ke akhirat, maka kita bisa dong membawanya sampai ke sana. Kenapa tidak? Dari itu banyak sekali dalil-dalil yang menegaskan bahwa harta itu bisa dibawa sampai mati. Salah satu dari dalil tersebut adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Apabila anak manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Terputus amalnya, dia tidak bisa sholat lagi, tidak bisa zakat lagi, tidak baca Al-Quran lagi, itu putus amalnya. Illa min salas, kecuali 3 hal yang tidak akan putus. Apa 3 hal itu kata Rasulullah? Yang pertama adalah sodakotin jariyatin, yakni sodakoh jariyah. Nah, sodakoh jariyah itu pakai apa? Tentu pakai harta. Jadi kalau kita mau membawa harta kita, mau kita bawa mati, bisa. Dengan cara tadi kita jariyahkan, kita sedekahkan harta itu. Makanya Rasulullah SAW pernah juga bersabda dalam satu hadisnya bahwa harta manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, harta itu harta yang dimakan. Ya. Harta yang kita makan, nanti ini ujung-ujungnya cuma hanya menjadi kotoran. Kedua, harta yang kita pakai, ya kita belikan baju, kita belikan kerudung dan sebagainya. Ini lama-lama penerusan, tidak akan sampai ke sana. Tidak akan kita bawa sampai mati. Kita kalau mati hanya membawa apa? Kalau perempuan 2 lembar kain putih, kalau laki-laki 3 lembar kain kafan saja. Nah, tidak bisa kita bawa ke sana. Tidak ada orang mati kemudian dia pakai baju yang dia senangi di dunia, tidak ada. Ya. Dan yang ketiga inilah harta yang hakiki yang akan kita bawa sampai ke alam akhirat, yakni harta yang kita sedekahkan, yang kita jariyahkan. Nah, dan satu hadis lagi saya terangkan bahwa harta itu inna hadzal mal hadiratun khulwatun faman akhadahu bi thaybi nafsin durikalahu. Sesungguhnya harta itu manis. Ya, kata Rasulullah, manis, khaturatun hijaunya menarik. Barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, untuk berbagi kepada orang lain, untuk sedekah, untuk membantu orang tua, untuk menyekolahkan anak, maka harta ini diambil dari yang halal, kita tasarufkan kepada yang baik, maka harta yang seperti hakikatnya lah yang akan kita terima kelak di akhirat. Jadi walhasil, mari kita sekarang jangan punya slogan apa? Mengapa kita harus cari harta susah-susah, harta tidak dibawa mati saja. Saya sekarang harus berkata gimana? Mari kita mencari harta yang halal sekalipun banyak. Dengan cara yang halal, yang banyak tentunya, yang nantinya kita pakai untuk sabilillah, kita pakai untuk bersedekah, yang akhirnya nanti harta inilah yang akan sesungguhnya kita bawa sampai mati. Ini kira-kira yang menjadi jawaban saya untuk apa yang disampaikan tadi bahwa harta tidak dibawa mati. Sesungguhnya saya tekankan harta bisa kita bawa mati, tapi ini orang yang sudah mati tidak akan bisa membawa hartanya. Demikian, Bu Air. Kita mempunyai harta yang banyak, terus kita tasarufkan untuk di jalan Allah, misal kita mendirikan lembaga pendidikan, terus kita bantu umat Islam untuk bisa generasinya cerdas tanpa harus bingung dengan biaya. Itu kan juga termasuk ya Ustadz, harta yang bisa kita bawa mati. Dan itu juga termasuk berarti harta-harta yang dijalankan di jalan Allah, itu yang akan kita temui juga di akhirat kelak. Masya Allah. Betul. Artinya harta yang
kita kumpulkan di dunia, tapi untuk akhirat, untuk di jalan Allah, itu yang akan menemani kita kelak di akhirat, sehingga menjadi tabungan amal, tabungan kita untuk akhirat kita. Seperti itu ya Ustadz. Jadi ya, tidak hilang yang kita sedekahkan untuk orang tua, untuk para yatim. Makanya itu sama agama Islam dianjurkan orang mukmin itu harus kaya, karena kita dengan kekayaan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Karena hartanya tidak hilang, tapi bahkan menjadi tabungan dan kita temui kelak di akhirat. Baik Ustadz, sekarang kalau yang kita tahu ya Ustadz, ada yang mengatakan bahwa Nabi itu orangnya zuhud, tidak suka dengan harta. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu orangnya sederhana, gitu. Nah, jadi orang Islam harusnya juga seperti itu, harusnya zuhud, gitu ya. Terus sehingga dikatakan bahwa orang yang kaya, orang Islam yang kaya itu termasuk golongan orang-orang yang tidak zuhud. Nah, menurut agama Islam seperti apa sih Ustadz? Apakah itu benar apa yang disampaikan orang-orang itu? Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang menarik juga. Jadi memang Islam mengajarkan agar umatnya itu zuhud. Tapi mari kita luruskan, arti zuhud itu sendiri itu apa. Jadi orang mau mengatakan zuhud atau tidak harus tahu apa itu zuhud. Jadi intinya begini, zuhud kalau orang-orang Jawa mengatakan itu jangan atau ojo kumantil kantil atimu. Artinya kalau Indonesia, janganlah kita terlalu mencintai dunia. Jadi terlalu cinta kepada dunia itu. Nah, hal ini jangan untuk menjadikan bahwa orang yang kaya itu tidak zuhud, orang yang miskin itu zuhud, tidak bisa seperti itu. Karena ternyata kebanyakannya orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, ini justru dia kumantil-kantil hatinya ke akhirat, ke dunia itu kadang-kadang sampai melupakan sholatnya, dia sibuk mencari harta, kemudian lupa ada adzan dikumandangkan, dia tidak ke masjid. Karena ini apa? Ternyata fakir ini tidak menjadi jaminan orang menjadi orang yang zuhud. Nah, seperti itu tadi. Bahkan dikhawatirkan menjadikan hal-hal yang tidak baik. Justru orang yang kaya juga belum tentu dikatakan bahwa orang yang kaya itu orang yang tidak zuhud. Contoh, saya beri contoh. Nabi Sulaiman alaihissalam itu orangnya kaya raya. Nah, orangnya kaya. Apakah mungkin kalau Nabi Sulaiman itu tidak zuhud? Loh, seorang nabi kok tidak zuhud? Itu tidak mungkin. Bang, seorang wali saja kalau tidak zuhud akan dicoret kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling kaya. Rasul adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Nah, ini harus seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah adalah orang yang melarat, itu tidak betul. Rasulullah adalah orang yang kaya raya. Sehingga Rasulullah dengan kekayaannya dikatakan zuhud karena apa? Dengan harta beliau tidak pernah memisahkan hartanya, sedekahkan, dikorbankan untuk membantu mereka yang yatim, yang fakir, yang miskin. Rasulullah, bahkan Rasulullah itu dikatakan kaya karena apa? Khazainud dunya, gudang-gudangnya dunia. Harta benda apapun di dunia ini kuncinya ada pada tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah kepengen sesuatu, tinggal minta saja sama Allah, jelas. Bahkan ketika pernikahan Rasulullah dengan Khadijah, berapa mahar yang dia berikan? Sangat banyak itu. Tadi Rasulullah itu tidak melarat, akan tetapi Rasulullah adalah orang yang sederhana. Jadi jangan samakan sederhananya dengan melarat. Jadi Rasul sekali lagi, jangan mengatakan, jangan jadi tolak ukur kalau kaya tidak zuhud, kalau miskin zuhud. Kenyataannya Nabi Sulaiman kaya tapi zuhud. Rasulullah sangat kaya, bahkan terkaya di dunia ini, tapi Rasulullah pun zuhud. Nah, kemudian Rasulullah, buktinya kalau Rasul itu orang yang
kaya raya juga ada di hadisnya. Pernah Rasulullah itu berdoa dengan satu doa yang mungkin doa ini tidak pernah saya mendengar ada ulama yang berani berdoa dengan ini, dan kemudian umatnya mengamininya. Jadi Rasulullah pernah berdoa jangan sampai amin ini ya. Saya juga tidak berdoa. Saya hanya membaca hadis Rasul. Rasulullah pernah berdoa seperti ini. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Terus wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Jangan diamini. Saya juga tidak berdoa ini ya. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Terus wa amitni miskin, dan matikan saya keadaan miskin. Logikanya bagaimana? Kalau orang kira-kira gitu, kalau orang berdoa untuk miskin, ini kira-kira orang kaya apa orang miskin? Jelas ini orang kaya. Mengapain kita minta, misalnya ada orang kok minta miskin kalau itu orangnya. Jadi gini, orang minta miskin berarti orangnya kaya. Orang miskin kok minta miskin, orang tidak doa saja sudah kabul kok doanya. Jadi ini sebuah bukti bahwa Rasul adalah orang yang kaya dengan berbagai hadisnya dan dengan tanda-tanda yang dia lakukan sehari-hari. Dia dermawan dan sebagainya. Ini dermawan, menyantuni yatim itu perlu harta. Maka Rasulullah adalah orang yang kaya. Sekali lagi saya tekankan bahwa tidak menjadi tolak ukur bahwa orang yang kaya tidak zuhud, yang miskin tidak zuhud. Ini seperti ini mungkin Bu Khair. Kesimpulan bahwa uang itu bukan tujuan, kekayaan kita itu bukan sebagai tujuan ya, utama ya Ustadz, tapi dengan kekayaan, dengan uang itulah kita jadikan alat, sebagai alat kita menggapai ridha Allah. Uang menjadi alat kita untuk bisa memenuhi rukun Islam seperti haji, seperti zakat. Dengan uang itu juga kita bisa menolong banyak sesama seperti kaum duafa, para yatama, dan dengan uang kita bisa menegakkan dan terus menguatkan agama Islam kita sehingga Islam semakin kokoh, umatnya juga kuat, tidak ada umat muslim yang lemah sehingga lemah pula imannya, naudzubillah min dzalik. Jadi artinya kekayaan itu kita harus raih untuk tabungan kita ke akhirat. Kita bawa sampai ke akhirat kelak dengan cara kita tasarufkan, kita bagikan ke jalan Allah, jalan yang diridhai Allah. Seperti itu ya Ustadz. Iya, betul. Sekali lagi saya tekan, mari mulai saat ini mungkin kita harus punya slogan. Jadilah orang yang kaya raya. Jadilah orang yang banyak hartanya yang halal, sekalipun banyak, jangan sekalipun. Artinya carilah harta yang banyak, itu termasuk perintah Rasulullah. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik, bahkan lebih dicintai wahabu ilallah daripada mukmin yang lemah. Makanya mari kita menjadi orang-orang yang ingin dicintai Allah dengan cara kita, ayo kita raih harta kekayaan dengan cara yang halal, kita tasarufkan ke jalan yang benar. Ini saja yang dapat memberikan baik. Iya Ustaz, benar-benar jelas apa yang sudah disampaikan Ustadz tentang tema kita malam hari ini, yaitu bawalah dunia kita sampai ke akhirat kelak. Jangan sampai kita di dunia kita kaya raya, rumah bagus, banyak fasilitas yang terpenuhi gitu ya. Naudzubillah, di akhiratnya malah kita menjadi orang yang miskin gitu ya. Kita nggak punya tempat tinggal yang bagus dan lain sebagainya. Sedangkan akhirat kita adalah kampung yang kekal buat kita, perjalanan hidup yang lebih panjang daripada di dunia ini. Untuk itu, marilah kita rubah mindset kita ya, bahwa kita harus menjadi mukmin yang kuat untuk bisa kita bawa ke akhirat kita dan kita bisa berkah, berlimpah, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Amin, ya rabbal alamin.
Baik Ustadz, terima kasih banyak atas kehadiran dan juga ilmunya, penjelasannya pada malam hari ini. Semoga Ustadz sehat selalu dan bisa membersamai kami kembali di acara hijrahku. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah, alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat muslim muslimah miliarder di seluruh penjuru tanah air, bahkan di mancanegara, yuk kita semangat menjadi mukmin yang kuat. Uang bukan tujuan, tapi uang sebagai alat kita untuk menggapai ridha Allah, menggapai jannahnya, dan kita bisa banyak membahagiakan orang di sekitar kita. Baik, selanjutnya, Bapak Ibu, nah saya akan hadirkan seorang yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga. Untuk secara ekonomi beliau ini sudah berkecukupan, bahkan lebih dari cukup ya. Namun beliau ini mau menjalankan bisnis syariah yang katanya dari rumah saja gitu. Diniatkan beliau katanya punya impian mulia dengan menjalankan bisnis syariah ini. Dan alhamdulillah dengan menjalankan bisnis ini, beliau mendapatkan keberkahan demi keberkahan, dan alhamdulillah impian demi impian beliau terwujud wasilah bisnis syariah ini. Langsung saja kita hadirkan dan kita tanya-tanya langsung beliau yang luar biasa dari kota Sidoarjo, Ibu Riza Indi Lusiantari. Assalamualaikum Ibu Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Khair. Sehat Bu? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Semoga begitu juga Bu Khair ya, sehat. Amin. Kita semuanya sukses sehat. Ya, Ibu Riza, kami mohon Bu Riza bisa sharing kepada sahabat muslim muslimah hijrahku pada malam hari ini ya, tentang impian mulia Ibu Riza. Kami ingin tahu ini impian apa, tujuan mulia apa yang membuat Ibu Riza mau menjalankan bisnis syariah ini, sehingga Ibu Riza yang merasa sudah cukup secara ekonomi tetap mau menjalankannya. Silakan Ibu Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Alhamdulillah saya bergabung di sini karena hidup saya ingin lebih bermanfaat bagi orang banyak. Saya ingin bisa membahagiakan dan memuliakan banyak orang. Jadi alhamdulillah setelah bergabung di Armina Daily ini, saya diberikan keberkahan, saya bisa membawa keluarga saya ke Baitullah. Saya hanya ibu rumah tangga, alhamdulillah dari wasilah Armina Daily ini saya bisa ke Baitullah bersama keluarga. Dan Allah ridho dan memberikan banyak kemudahan. Insya Allah itu pun sudah dirasakan banyak orang yang bergabung di Armina Daily. Begitu Bu Khair. Iya Bu Riza ya. Nah, Bu Khair, ya. Perusahaannya ini seperti apa sistemnya Bu Riza? Kata namanya kan bisnis syariah. Apakah legalitasnya juga lengkap dan juga sudah mempunyai sertifikat untuk kesyariahannya Bu Riza, bisa dijelaskan? Alhamdulillah di Armina Daily ini sudah lengkap legalitasnya. Sudah ada sertifikat dari APLI, ada sertifikat dari DSN MUI, jadi Dewan Syariah Nasional sudah lengkap. Jadi insya Allah halal, berkah dunia akhirat Bu Khair. Masya Allah. Ya, berkah dunia akhirat. Ya Bu, jadinya kita sudah tidak bisa lagi ya Bu ya.
tentang kesyariahannya karena sistemnya sudah diuji, dicek semuanya oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi kita pun selalu dalam pengawasan DSN MUI itu. Jadi kita tidak bisa seenaknya seperti itu ya Bu Riza ya. Nah Bu Riza, kalau kita sudah tahu nih perusahaannya ini terbukti katanya Bu Riza tadi banyak orang yang bisa mudah mewujudkan impian-impian mulianya wasilah bisnis syariah ini. Cara bergabungnya seperti apa sih Bu? Gampang nggak? Sebentar, Bisa tadi mungkin ada yang belum tahu ya, Armina Daily itu siapa, PT apa. Armina Daily ini kebetulan dari anak perusahaan dari travel umroh terbesar di Indonesia, yaitu PT Armina Reka Perdana yang sudah berdiri 30 tahun. Dan PT Armina Reka Perdana ini banyak sekali memberangkatkan jamaahnya. Alhamdulillah yang diberangkatkan oleh PT Armina Reka Perdana ini merasa puas dan bisa berkali-kali. Beliau mendirikan PT Armina Daily ini untuk memfasilitasi siapa saja yang kepingin ke Baitullah dengan terkendala biaya. Jadi siapapun kayak seperti saya, ibu rumah tangga ataupun pegawai bisa bergabung di sini, dan insya Allah kalau kita niatkan untuk membahagiakan orang lain, untuk membawa keluarga kita ke Baitullah, untuk memuliakan orang lain, insya Allah Allah memberikan kemudahan dan kelancaran di sini rezekinya. Insya Allah seperti itu Bu Khair. Untuk cara bergabungnya di sini sangat-sangatlah mudah dan murah. Makanya banyak orang yang bergabung di sini cuma membayar 165.000, itu pun sebetulnya gratis karena dengan membayar 165.000 itu kita mendapatkan produk 2 pasta gigi dan menyerahkan biodata, seperti itu aja Bu Khair. Jadi resikonya sangat-sangatlah hampir tidak ada karena kita modal awalnya cuma 165.000 itu aja. Gitu Bu Khair. Waduh, murah banget ya, cuma 165.000 bisa menjadi wasilah banyak orang umroh gratis, bahkan bisa mengumrohkan. Dan Bu Riza sendiri ini juga saya dengar kemarin alhamdulillah mendapatkan reward dari Armina Daily. Artinya apa? Bisnis ini sangat mudah sekali. Dari modal yang sangat murah, alhamdulillah, karena bisnis ini dinaungi oleh perusahaan travel umroh dan haji yang terbesar di Indonesia dan terbanyak memberangkatkan jamaahnya. Oleh karena itu, secara finansial juga perusahaan sudah kuat dan bimbingannya, support sistemnya juga tentunya juga sangat baik ya, karena kita selalu mengingatkan pada orang untuk bisa segera memenuhi panggilan Allah ke Baitullah. Nah, terima kasih banyak Ibu Riza. Tujuan mulianya Bu Riza ini Masya Allah bikin kami semuanya juga terinspirasi ya. Jadi kita kaya jangan sendiri, kita bahagia jangan sendiri. Ibu Riza aja yang sudah tercukupi istilahnya secara ekonomi, beliau mau berbagi informasi juga solusi dengan menjalankan bisnis syariah Armina Daily ini. Dan subhanallah dengan memuliakan banyak orang, Allah pun ridho memuliakan Ibu Riza dan keluarganya sehingga mendapatkan banyak keberkahan melalui bisnis syariah ini. Seperti itu Ibu Riza ya. Selamat dan terima kasih banyak Ibu Riza atas kehadirannya malam hari ini. Semoga Ibu Riza selalu sehat dan sukses selalu dalam memberkahi banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum Ibu Riza. Ya, Bapak Ibu, tadi ada Ibu Riza dari Sidoarjo ya, yang mana beliau ini mensedekahkan, mewakafkan waktunya untuk membantu banyak orang dengan menjalankan bisnis syariah ini. Nah, selanjutnya saya akan hadirkan seorang ibu rumah tangga dari Kota Gresik.
di mana beliau ini ibu muda ya yang masih mempunyai anak kecil gitu ya, tapi bisa dan mau menjalankan bisnis ini karena mempunyai impian besar juga seperti Ibu Riza. Tapi meskipun mempunyai anak kecil, beliau tidak merasa kerepotan menjalankannya. Kita hadirkan saja ya Ibu Zuhro Tunisa dari Kota Gresik. Assalamualaikum Ibu Zuhro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Khair. Apa kabarnya? Malam hari ini cantik sekali. Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, amin. Ya Ibu Zuhro, jadi penasaran, Ibu Zuhro juga menjalankan bisnis syariah Ardina Daily ini ya, dengan sambil ngomong gitu ya, yang anak kecil kita tahu sendiri, kalau sama anak kecil dengan tugas rumah tangga yang begitu banyaknya, tapi alhamdulillah Ibu Zuhro bisa menjalankannya dengan baik ya, dengan alhamdulillah insya Allah besok saat umroh dibuka bisa berangkat bersama suami ke Baitullah, pasti rezekinya dari bisnis syariah ini, Masya Allah. Bu Zuhro. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebenarnya apa sih yang membuat Ibu Zuhro mau menjalankan bisnis syariah ini? Apakah Ibu Zuhro juga mempunyai tujuan mulia yang Bu Zuhro yakin dengan menjalankan bisnis ini, Bu Zuhro bisa mewujudkannya? Silakan Ibu Zuhro dibagikan. Terima kasih Bu Khair atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing kepada sahabat-sahabat semua. Saya mau cerita sedikit nih Bu Khair. Jadi awal pertemuan perjumpaan saya dengan perusahaan ini sangat luar biasa sekali. Jadi awal cerita kami bersaudara, kami bersaudara bersama pasangan-pasangan kami, alhamdulillah didaftarkan haji reguler oleh ibu, oleh orang tua kita, dan alhamdulillahnya beliau itu, motivasi beliau mendaftarkan kita haji reguler itu karena beliau alhamdulillah sudah melaksanakan haji, jadi beliau itu merasakan nikmatnya beribadah di sana. Jadi beliau menginginkan juga kami anak-anaknya juga bisa merasakan nikmatnya beribadah di Baitullah, nikmatnya bisa langsung berziarah di makam Rasulullah. Subhanallah, beliau susah payah menabung untuk mendaftarkan kami haji, dan dari situ, padahal saat didaftarkan haji itu di dalam hati saya pribadi, di dalam diri saya pribadi, saya masih belum ada sama sekali kerinduan, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya belum ada sama sekali kerinduan untuk ingin segera melaksanakan ibadah di Baitullah. Dari situlah kemudian dari niat kuat orang tua menghajikan kami, akhirnya orang tua mengubur keinginannya, mengubur kerinduannya, ingin kembali lagi ke Baitullah untuk umroh. Dari situlah saya dan suami mencari perusahaan yang bisa membantu kami mewujudkan impian beliau ingin umroh. Itu awalnya Bu Khair seperti itu. Jadi saya akhirnya bertemu dengan perusahaan ini, dan disitulah saya disadarkan bahwa Baitullah perlu diperjuangkan, bahwa Baitullah adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan wasilah bisnis ini, alhamdulillah, wasilah bertemu dan fokus di bisnis ini, alhamdulillah kami bisa mengumrohkan kedua orang tua kami di bulan Ramadan kemarin. Seperti itu Bu Khair. Masya Allah. Jadi berawal dari niat mulia untuk membalas budi ya kepada orang tua yang sudah berkorban untuk kebahagiaan putra putrinya. Baik Bu Zuhro, dan alhamdulillah Bu Zuhro sekarang setelah berhasil ya alhamdulillah mewujudkan impian mulia itu, Bu Zuhro sendiri juga ingin segera umroh dulu ya Bu sebelum hajinya waktunya datang, dan juga Bu Zuhro ingin mengajak banyak orang untuk bisa
segera ke Baitullah juga dengan melalui bisnis syariah ini. Seperti itu Ibu Zuro. Nah Bu Zuro, saya Bu. tertarik dengan produk yang di sampingnya Bu Zuro itu. Itu produk apa itu Bu? Apakah itu produk dari bisnis syariahnya Bu Zuro? Bisa disampaikan. Iya, benar sekali. Iya, benar sekali Bu Khoir. Ini adalah Red Coffee ya. Oke, sebelumnya kenapa saya memilih dengan dengan kesibukan saya punya anak kecil gitu ya, punya 3 anak yang usianya masih kecil. Saya akhirnya fokus di bisnis ini karena apa? Karena saya lihat ketika sudah banyak yang sudah membuktikan bisa mengumrohkan dan menjadi muslimah miliarder yang alhamdulillah bisa membantu banyak orang gitu loh Bu. Jadi kemudian seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Riza, yang sudah disampaikan oleh Bu Riza, bahwasannya perusahaannya itu amanah, perusahaannya juga legalitasnya juga sudah lengkap, kemudian sistem yang dijalankan yaitu sistem sistem yang syariah seperti itu ya Bu. Kemudian cara bergabungnya murah, tidak perlu modal yang banyak, kemudian cara menjalankannya juga mudah karena tidak mengganggu kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga yang kemana-mana harus ada anak, yang ngomong anak seperti itu ya Bu. Tapi di perusahaan ini disediakan rezeki yang sangat luar biasa. Nah ini salah satu produk di bisnis syariah kami. Jadi di bisnis syariah kami itu ada 3 kategori ya. Jadi ada healthy, ada beauty, dan juga ada future. Kemudian untuk yang kesehatan healthy, yaitu salah satunya yaitu adalah Red Coffee. Jadi alhamdulillah produk-produk kami sudah viral semua ya Bu ya. Alhamdulillah produk-produknya kaya manfaat, repeat ordernya tinggi, berkualitas, dan juga halal. Ini adalah salah satunya yaitu ada Red Coffee. Red Coffee ini kopi merah pertama di Indonesia yang manfaatnya sangat luar biasa sekali. Apalagi untuk pasangan suami istri, untuk promil, untuk terapi kesehatan baik untuk anak-anak, dewasa maupun lanjut usia. Kemudian ada lagi Daily Strum. Daily Strum itu susu sehat, susu kolostrum ya, susu kolostrum untuk menjaga jantung sehat kita. Seperti itu Bu. Kemudian ada lagi Asiha Propolis. Asiha Propolis sangat bagus sekali untuk menjaga daya tahan tubuh kita, apalagi di saat masa pandemi seperti ini. Kemudian ada apa tadi Bu? Produk beauty. Produk beauty yaitu hijab. Ada hijab seperti yang saya pakai saat ini ya. Sangat bagus sekali kualitasnya. Kemudian ada lagi pasta gigi Daisha. Pasta gigi Daisha untuk kesehatan mulut dan gigi kita. Kemudian mengembalikan putih alami gigi, seperti itu. Kemudian ada lagi sabun Daisha. Sabun Daisha untuk menjaga kelembapan kulit kita, mengatasi masalah-masalah kulit di wajah dan tubuh kita. Kemudian ada lagi produk future, produk untuk masa depan, yaitu seperti Arli Sport ini, yaitu untuk menghemat BBM dan menjaga kestabilan mesin kita. Maksudnya lebih bagus gitu loh. Mesin kita akan bekerja dengan lebih baik. Seperti itu Bu Khoir. Bu Khoir? Iya, saya di sini. Oh iya. Iya, kita produk-produknya sangat lengkap ya Bu Zuro ya. Ada trio imun, ada kesehatan, ada kecantikan, dan ada yang juga untuk ramah lingkungan ya. Jadi dengan produk-produk Rina Daily ini, alhamdulillah produk-produknya juga viral, bahkan kewalahan ya. Waduh, saya dengar itu
rebutan gitu loh, Masya Allah. Artinya berarti produk-produknya itu sangat bermanfaat untuk banyak orang, terbukti bermanfaat untuk banyak orang. Baik Ibu Zuro, nah kalau sudah tadi dijelaskan perusahaannya amanah, perusahaannya besar, legalitasnya kuat, sistemnya juga syariah, jadi kita sudah tidak was-was lagi ya. Terus ditambah lagi pendaftarannya juga sangat murah sekali, bahkan aslinya gratis katanya Ibu Riza tadi, karena kita akan mendapatkan produk. Jadi 165.000 saja. Nah, ditambah tadi disampaikan Bu Zuro produk-produknya laris manis di pasaran ya, karena banyak sekali yang terbukti mendapatkan manfaat dengan mengkonsumsi produk-produk kita. Terus menjalankannya mudah nggak Bu? Karena kita itu emak-emak Bu gitu ya, kata Bu Zuhro kan juga repot dengan anak kecil. Kok bisa menjalankannya itu gimana Bu? Alhamdulillah Bu, saya menjalankan bisnis ini dengan momong anak ya, dengan momong bayi saya, cukup di rumah saja, karena di sini sangat luar biasa sekali, disupport dengan komunitas sekolah bisnis online GNC. Jadi di sini seperti saya dulu FB aja nggak bisa Bu, saya Bu, FB itu dibikinin sama temen dulu saya. Jadi alhamdulillah di sini saya itu seperti saya ya, emak-emak yang gaptek, yang nggak tahu apa itu online, yang repot sama anak, ngurus anak, ngomong anak, dan pekerjaan yang lainnya, kita cukup mengerjakannya hanya di rumah saja, karena di komunitas sekolah bisnis online ini kita akan diajari gimana caranya FB, gimana caranya WA yang powerful, bisa closing bertubi-tubi seperti itu Bu. Jadi tidak hanya satu aplikasi. Jadi kita bisa pilih itu, di situ ada IG, ada FB. Kita mau jalankan semua pun bisa. Jadi intinya kalau kita mau, insya Allah tidak ada yang nggak mungkin, seperti itu Bu. Masya Allah, jadinya ada support sistemnya ya Bu ya. Dan iya, sistemnya berlapis ya Bu ya, baik dari manajemen, dari leader-leader sukses kita, dan ditambah lagi kita ada mentor miliarder ya Bu Zuhro ya, yang mana beliau dengan tulus membina kita melalui komunitas miliarder berkah, dan Ibu Zuhro tadi menyampaikan kita punya sekolah online GNC yang keren, Masya Allah. Jadi emak-emak yang katanya gaptek, meskipun bapak-bapak juga jangan salah ya, kebanyakan juga ada yang gaptek gitu. Jangan khawatir, dengan menjalankan bisnis syariah ini kita akan dibantu untuk bisa mempromosikan lebih mudah bagaimana kita cara promo dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bu Zuro ya. Iya Bu, benar sekali Bu Hoir, seperti itu. Dengan modal yang murah, jalan menjalankannya yang mudah, kita alhamdulillah bisa menjadi muslim-muslimah yang miliarder, rahmatan lil alamin, wasilah bisnis syariah ini, sehingga dunia kita dapat untuk kita bawa kelak sampai ke akhirat. Keren Bu Zuhro, terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga atas sharingnya malam hari ini. Ya, saya doakan Ibu Zuhro semakin sukses, sehat, kayak amin ya robbal alamin. Orang ya, sehingga bisa memuliakan orang tua, dan rezeki yang kita terima, yang Ibu Zuhro terima, menjadi rezeki yang membawa kemaslahatan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Hoir. Waalaikumsalam. Iya, sahabat miliarder, jadi semakin gimana ya, nggak sabar tentunya Bapak Ibu semuanya ya, untuk bisa segera bergabung juga di bisnis syariah ini, yang mana Bapak Ibu semuanya sangat mudah sekali untuk mendaftarnya. Bapak Ibu cukup menghubungi Bapak Ibu pengundang Bapak Ibu semuanya yang ada di FB ya, segera hubungi, nanti akan dibantu oleh para pengundang Bapak Ibu untuk cara mendaftarnya. Dan spesial ya untuk bulan ini
untuk minggu ini, bukan bulan ini, setiap pendaftaran 165.000 akan mendapatkan bonus spesial dari Bapak Ibu pengundang masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu bisa segera saja hubungi para pengundangnya dan segera bergabung untuk kita bisa bersama-sama sukses berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, dan acara Hijrahku ini hidup mulia jaya penuh berkah, insya Allah akan hadir kembali di minggu depan, di hari Rabu depan dengan tema yang berbeda, dan semoga kita semuanya bisa bertemu kembali, bersilaturahim kembali melalui sosial media ini, dan kita akan bersama-sama mendapatkan ilmu-ilmu kajian yang berbeda. Baik, saya Khairiyah dari Kota Gresik, mohon pamit, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dalam berkata maupun bersikap. Semua kesempurnaan hanya milik Allah, dan bismillah kita semuanya akan bertemu kembali dalam keadaan sukses, sehat, kaya, berkah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.